Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kembalikan Hidupku Arwah Roni. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam harinya keadaan Rian mulai membaik dan gadis itu sudah sadar. Perempuan, apa kau tidak ingin pulang? Tanya Rian. Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini? Bagaimanapun, kau seperti ini juga gara-gara aku, ujar gadis itu. Di sini sudah ada ayah dan ibuku. Aku tidak membutuhkan kamu, ujar Rian. Gadis itu menangis mendengar ucapan Rian yang kasar itu. Aduh, kalau kau menangis seperti itu, luka-luka aku jadi tambah sakit ini. Kalau kau masih ingin di sini, ya sudah, jangan menangis, ujar Rian lagi. Kamu makan ya, rayu gadis itu seraya menyapu air matanya. Aku tidak lapar, aku hanya ingin tidur, jawab Rian seraya menutup wajahnya dengan sarung. Keesokan hariannya, saat Rian bangun dari tidurnya. Inek, kemana gadis cengeng itu? Tanya Rian. Rian, kamu jangan kasar-kasar seperti itu. Semalaman dia menunggui kamu di sini. Inai tidak pernah mengajarimu kasar seperti itu, ujar Suri. Ah, ujar Rian. Bagaimana lukamu? Apa masih sakit? Tanya Suri seraya membelai rambut anaknya itu. Ya masih lah naik, kan baru kemarin lukanya, ujar Rian kesal. Yan, ingat ya, jika Lebeb kesini lagi, jangan kasar-kasar sama dia, ujar Suri. Iya, jawab Rian. Ya sudah, kamu mau makan apa? Tanya Suri lembut. Terserah, jawab Rian. Suri menghela nafas panjang lalu berdiri dan berjalan keluar rumah. Sesaat setelah ibunya keluar, Bujang masuk dan duduk di dekat Rian. Yan, Amai lihat, gadis itu naksir kamu, ucap Bujang, seraya tersenyum. Ah, Amai jangan begitu, gara-gara dia nih aku begini, ujar Rian kesal. Kalau memang kamu suka dia, ya jujur saja Yan, jangan bohong begitu, ucap Bujang seraya menatap wajah Rian. Kamu itu tampan dan baik, persis seperti almarhum ayahmu. Kau tahu, sewaktu ayahmu pertama kali kesini dulu itu, hampir semua perempuan di sini menanyakan ayahmu itu pada Amai, karena memang Amailah sahabat dekat ayahmu itu. Kalau mengingat itu, rasanya Amai kembali muda lagi, ujar Bujang tersenyum. Oh begitu, dulu itu Amai rebutan juga ya? Tanya Rian. Amai yang mana? Tanya Bujang. Ya Amai lah, bukan Amai Roni, ujar Rian. Amai ini memang tidak setampan ayahmu, tapi Amai jago merayu. Siapapun yang terkena rayuan Amai pasti akan langsung jatuh cinta, ujar Bujang tertawa. Masa sih? Coba sekarang rayu Rian, ujar Rian tertawa lucu. Kamu ini ada-ada saja. Oh ya, Amai lupa. Jangan-jangan kamu mau merayu gadis itu ya? Ujar Bujang seraya menggelitik Rian. Ah Amai, jangan sebut gadis itu gadis ini lagi lah. Perempuan itu beracun. Aku tidak mau terkena racunnya, ujar Rian. Ah kamu ini, memangnya gadis itu keturunan ular kobra pak? Ujar Bujang menepuk pelan pipi Rian. Aku tidak mau mati seperti ayah hanya karena perempuan, ujar Rian. Rian, jangan bicara seperti itu lagi. Jodoh, nasib, kematian, semua itu Tuhan yang menentukan. Kalau memang kisah hidup orang tuamu seperti itu memang karena sudah menjadi takdir mereka. Dan semua yang terjadi di dunia ini juga berdasarkan takdir. Ayah dan ibumu pun tidak akan mau jika tahu akhirnya begini, ujar Bujang membelai rambut Rian. Maksud Rian bukan itu, Mai. Maaf, ucap Rian.
Iya, Amai tahu. Dan Rian juga harus mengerti bahwa suatu saat nanti kamu pun akan menikah dan mempunyai anak. Jadi jangan pernah membenci perempuan. Tanpa mereka, kita bukanlah apa-apa, ujar Bujang. Bukannya benci perempuan, tapi aku hanya ingin lebih berhati-hati saja, Mai, jawab Rian. Bujang tersenyum. Apa kamu mau mandi? Tanya Bujang. Nanti saja, Mai, masih dingin, ujar Rian. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perempuan. Bujang segera berlari ke arah pintu. Temennya Rian, ayo masuk. Amang mau menyusul ibunya Rian dulu, ujar Bujang seraya berjalan keluar rumah. Lebeb tersenyum dan masuk ke dalam rumah itu. Yan, ini aku buatkan makanan untukmu, ujar Lebeb. Oh, terima kasih, ujar Rian acuh. Kakimu bagaimana, Yan? Tanya Lebeb. Sudah berkurang. Gadis itu tersenyum mendengar jawaban Rian. Memangnya kurang apa, Yan? Ujar gadis itu seraya tertawa kecil. Kurang sakitnya. Yan, makan dulu ya, ucap gadis itu. Rian mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Gadis itu pun menyuapi Rian. Yan, maaf ya, gara-gara aku tidak menuruti perkataanmu kemarin, kamu jadi seperti ini. Malah kamu membawaku ke sini dengan memaksakan kakimu yang sakit. Aku merasa bersalah sekali, Yan, ucap gadis itu. Sudahlah, jangan diungkit lagi. Andai kemarin aku meninggalkanmu di sana, itu berarti aku bukan laki-laki, tapi banci, ujar Rian. Senang sekali rasanya bisa berteman sama kamu, Yan, ucap gadis itu tersenyum. Memangnya kenapa? Apa karena aku lumayan tampan? Tanya Rian tertawa kecil. Seketika wajah gadis itu memerah. Nah kan, diam, ujar Rian seraya tertawa keras. Aduh, jerit Rian sesaat. Rian langsung melihat luka di bagian perutnya. Ya ampun, berdarah lagi, ujar Lebeb seraya menyapu darah Rian dengan tangannya. Ya sudah, biar dengan kain saja, jangan jarimu, nanti kotor kena darahku, ucap Rian. Tidak apa-apa, jawab gadis itu. Syukurlah darahnya sudah berhenti keluar, makanya nanti jangan tertawa keras-keras lagi, ujar Lebeb seraya berjalan ke dapur. Kau mau kemana? Tanya Rian. Mau ke dapur ambil air, ujar Lebeb. Sesaat kemudian Lebeb kembali lagi membawa segayung air dan kain. Kamu keringetan, Yan. Kalau kamu mandi sendiri, nanti lukamu mengeluarkan darah lagi, jadi aku lap saja ya, ujar Lebeb. Beberapa saat kemudian setelah selesai membersihkan wajah, tangan, dan kaki Rian, Lebeb kemudian membereskan bekas makanan Rian. Terima kasih, ucap Rian seraya tersenyum. Sama-sama, jawab gadis itu. Mereka pun diam hanyut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara ibu dan ayah Rian. Lebeb bergegas membukakan pintu. Bagaimana Rian? Tanya Suri. Tadi lukanya berdarah karena dia tertawa, Cuk, ujar Lebeb menunduk. Baguslah kalau Rian tidak kasar lagi padamu, Nak, ucap Suri tersenyum seraya menggandeng Lebeb. Bujang terlihat kewalahan membawa barang-barang yang dibeli Suri. Aduh, Amai lelah sekalian, ujar Bujang duduk di sebelah Rian. Mai, luka di perutku tadi keluar darah, Mai, ujar Rian. Yan, kamu ingin segera sembuh? Tanya Bujang. Iya, Mai, jawab Rian cepat. Pakai minyak bintang, dijamin langsung sembuh, ujar Bujang. Memangnya boleh? Tanya Rian. Ya, untuk pemakaian luar saja, jangan diminum, jawab Bujang. Di mana mencarinya? Tanya Rian. Tadi Amai sudah mendatangi dukunya, nanti malam dia kemari, ujar Bujang. Makasih, Mai, ucap Rian. Kamu sudah makan, Yan? Tanya Bujang. Sudah tadi. Waduh, Amai kira kamu belum makan, Yan, ujar Bujang. Memangnya kenapa, Mai? Tanya Rian heran. Ya tadi Amai belikan makanan untukmu, ternyata Amai terlambat, ujar Bujang lagi. Suri dan Lebeb memasak di dapur untuk persiapan nanti malam, sementara Bujang membelah kayu untuk memasak. Inai, panggil Rian
Sesaat kemudian Lebeb mendekati Rian. "Kenapa, Yan?" tanya Lebeb. "Mana ibuku?" tanya Rian. "Tadi katanya mau membeli kelapa." "Aduh, kalau begitu bantu aku berdiri." "Memangnya kamu mau kemana, Yan?" "Mau kencing. Luka di perut dan pahaku ini sakit sekali kalau aku memaksa bangun sendiri." Lebeb diam, lalu membantu Rian berdiri, mengantarnya ke belakang rumah. "Di sini saja ya, aku sudah tidak kuat turun ke tanah," ujar Rian meringis. "Terserah kamu saja, aku keluar dulu ya, kamu pegangan di sini," ujar Lebeb dengan wajah memerah. "Ya sudah, sana keluar." Beberapa saat kemudian, "Woi, Lebeb, kesini," panggil Rian. Lebeb segera mendekati Rian. "Kamu sudah selesai?" "Iya, kalau belum mana mungkin aku memanggilmu, bantu aku keluar." Dengan sabar Lebeb membantu Rian keluar. "Aduh, perutku berdarah lagi," ujar Rian kesal. "Sabar, nanti malam kau juga akan sembuh," ujar Lebeb seraya membantu membersihkan darah di perut Rian. "Kenapa lagi lukanya, Yan?" tanya Suri khawatir. "Berdarah lagi." Setelah kedatangan ibunya Rian, gadis itu bergegas ke dapur. "Jangan terlalu banyak gerak, Yan," ujar Suri seraya berjalan ke dapur. "Kenapa disiram, Nak?" tanya ibunya Rian pada Lebeb. "Ini bekas kencing Rian, Cuk." Ibunya Rian geleng-geleng kepala mendengar ucapan Lebeb. "Kasihan kamu, Nak," ujar ibunya Rian. "Tidak apa-apa, Cuk." Malam harinya dukun yang diundang oleh orang tua Rian akhirnya datang. Semua yang diperlukan dukun itu sudah disiapkan. Rian berbaring di tengah rumah. "Kamu mau menguntal minyak ini atau hanya untuk pemakaian luar saja?" tanya dukun itu pada Rian. "Untuk pemakaian luar saja," jawab Rian cepat. "Kalau untuk pemakaian luar membutuhkan beberapa hari untuk menyembuhkan lukamu," ujar dukun itu. "Tidak apa-apa, yang penting bisa sembuh," jawab Rian. Dukun itu diam dan mulai mengeluarkan minyak itu dengan lidi dan mengoleskannya perlahan-lahan pada luka di perut Rian. Rasanya dingin dan perlahan-lahan rasa perih pada lukanya itu mulai berkurang. Dukun itu mengulanginya sampai beberapa kali. "Beberapa hari lagi lukamu akan sembuh total. Tapi ingat, jangan dibawa keluar rumah dulu. Kau mengerti kan?" ujar dukun itu menatap Rian. Dengan cepat Rian mengangguk. Ibunya Rian memberikan pin duduk dan uang cipen kepada dukun itu. "Terima kasih banyak, Pak," ucap ibunya Rian. "Sama-sama," ujar dukun itu seraya bergegas keluar rumah untuk pulang. Beberapa hari ini Lebeb selalu ke rumah Rian untuk memasak ataupun untuk menjenguk Rian. Dan setelah beberapa hari, Rian sudah sembuh dan sudah bisa berjalan-jalan dan membantu orang tuanya. "Rian," panggil Lebeb. "Iya." "Kau sudah punya pacar?" tanya Lebeb seraya menggigit bibirnya. "Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa, Yan. Bolehkah kalau aku menyukaimu?" tanya Lebeb. Mendengar pertanyaan itu Rian tertawa. "Itu hak kamu. Mau menyukai siapapun, aku rasa tidak ada masalahnya selagi kau tidak merugikan orang lain," ujar Rian menepuk pundak Lebeb. "Sejak kita bertemu pertama kali saat kau menolongku dulu, aku sudah mengagumimu, Yan. Aku rasa aku sudah jatuh hati padamu," ujar Lebeb. Rian menarik nafas panjang. "Bukankah aku sudah pernah bilang kalau yang menolongmu dulu itu adalah ayahku, bukan aku," ujar Rian. "Aku tidak percaya. Aku yakin itu kamu. Kalau memang kau tidak menyukaiku, katakan saja, Yan. Jangan berbohong seperti ini," ujar Lebeb seraya berlari meninggalkan Rian. "Ya sudah," teriak Rian. Sejak saat itu Rian tidak pernah bertemu Lebeb lagi. Rumahnya pun kosong dan selalu terkunci. Dan pada suatu hari saat Rian sedang berjalan melewati rumah Lebeb, Rian melihat Lebeb dan lelaki lain sedang duduk-duduk di depan rumah. "Hei, kemana saja kau selama ini?" sapa Rian seraya berhenti di depan rumah Lebeb. Lebeb tersenyum namun seperti dipaksakan. Rian tersenyum ke arah lelaki yang duduk di sebelah Lebeb seraya berlalu, melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari setelah Rian melihat Lebeb kembali, jujur dia merasa senang.
dan hari itu Rian bermaksud ingin memancing ke sungai. Setelah mempersiapkan peralatannya, dia pun pergi ke sungai yang ada di ujung desa. Dan saat Rian melewati rumah Lebeb, pintu rumah itu tertutup rapat. Rian meneruskan langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sungai. Rian mulai memancing. Tiba-tiba, ada seseorang mendekatinya. Sapa suara lembut itu dengan cepat. Rian menoleh ke belakangnya. Kamu, ucap Rian. Kamu masih marah sama aku? Tanya Rian menarik tangan Lebeb untuk duduk. Tidak, aku senang saat melihatmu kemarin, ucap Lebeb tersenyum. Bagaimana kabarmu? Kenapa baru muncul? Tanya Rian seraya tertawa kecil. Kabar buruk, jawab Lebeb menunduk. Kabar buruk kenapa? Apa kau masih tidak percaya padaku? Sungguh yang menolongmu itu memang ayahku, tepatnya arwah ayahku. Panjang ceritanya kalau aku ceritakan, ujar Rian. Iya, aku percaya, ucap Lebeb. Kalau memang kau percaya aku, lalu kenapa kau menangis? Tanya Rian bingung. Kau tahu, saat aku mengatakan kalau aku menyukaimu waktu itu, sebenarnya ayahku sudah menjodohkan aku dengan lelaki yang kau lihat tempo hari di rumah itu. Dan dengan terpaksa aku harus menerimanya karena aku terlanjur menganggapmu tidak menyukaiku. Tapi beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan kakek-kakek tua. Dia mengatakan bahwa di gunung itu memang pernah ada kejadian pembunuhan dan sampai sekarang hantunya masih ada dan suka menolong orang-orang yang dirampok. Dan ibumu juga pernah mengatakan kalau kau memang menyukaiku, tapi terlanjur takut dan benci untuk mencintai perempuan karena kau takut memiliki nasib yang sama seperti ayahmu. Ishak Lebeb. Jadi yang duduk bersamamu tempo hari itu suamimu? Tanya Rian kaget. Lebeb mengangguk pelan di sela Ishak tangisnya. Teriak Rian. Setelah aku membuka hatiku, kau malah menikah dengan orang lain. Alasan saja kau dijodohkan, ujar Rian kasar. Aku berkata benar Rian, aku memang dijodohkan, jawab Lebeb. Lalu sekarang apa maumu? Kau mau pamer suamimu itu padaku? Ujar Rian marah. Aku tidak bermaksud begitu Yan, Ishak Lebeb. Aku akan selalu menyayangimu Yan, ucap Lebeb seraya memeluk Rian. Apa-apaan ini? Bentak seseorang. Tidak jauh dari mereka terlihat seorang laki-laki yang tempo hari duduk bersama Lebeb. Lelaki itu mendekati Rian dan Lebeb. Dengan kasar lelaki itu menarik Lebeb. Apa ini yang dimaksud teman? Berpelukan di tempat sepi seperti ini? Andai aku tidak menyusul kemari, mungkin kalian sudah enak-enak di sini, bentak lelaki itu. Plak. Jerit Lebeb seraya memegang kedua belah pipinya. Bangsat, banci, beraninya hanya pada perempuan, bentak Rian. Dengan marah Rian mengajar laki-laki itu hingga babak belur. Sudah Yan, sudah, nanti aku akan dapat masalah Yan, teriak Lebeb. Kalau kau masih berbuat kasar pada perempuan, aku tidak segan-segan menggantungmu dan mengeluarkan jantungmu itu. Ingat bangsat, bentak Rian sembari meludah. Rian pulang dengan hati yang masih marah. Sesampainya di rumah, Rian langsung merebahkan tubuhnya di lantai. Ada apa Yan? Kau kelihatannya sedang kesel, tanya Bujang yang sedang berbaring tidak jauh dari Rian. Tidak apa-apa, ujar Rian seraya tengkurap dan memejamkan matanya. Bujang menghela nafas panjang. Katakan saja Yan, Ame tahu jika kau begini, kau pasti sedang ada masalah, ujar Bujang. Aku kesal dengan suami Lebeb, Mai. Dia menampar Lebeb di depanku, lalu gua hajar dia sampai babak belur, ucap Rian. Jadi kau sudah tahu Lebeb telah menikah, ujar Bujang. Memangnya Amai sudah tahu sebelum aku? Tanya Rian seraya berbalik menatap ayahnya. Bujang mengangguk. Dia menikah dengan anak kepala adat, ujar Bujang. Kami memang tidak menceritakan ini padamu. Kau mungkin akan dapat masalah nak, karena yang kau hajar itu bukan orang sembarangan. Aku tidak peduli Mai, dia sudah menyakiti perempuan dan aku tidak suka melihatnya, jawab Rian. Bujang hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban anak kesayangannya itu. Ya sudah, lebih baik kau makan, suruh Bujang. Inai kemana Mai? Tanya Rian. Ibumu sedang mencuci baju. Oh iya,
Mana peralatan memancing? Tanya Bujang baru sadar kalau Rian pamit ingin memancing. Lupa, tertinggal di sungai, nanti aku ambil, ujar Rian. Yan, kalau Amai boleh berpesan padamu, setelah ini jangan lagi menolong orang selain keluargamu. Bahaya nak, ujar Bujang. Iya Mai, jawab Rian lesu. Malam harinya saat Rian dan kedua orang tuanya sedang makan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Rian berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah pintu terbuka, ada beberapa orang berdiri di situ. Mau apa kalian kemari? Tanya Rian. Anak haram, lihat apa yang sudah kau perbuat pada anakku, ujar lelaki parubaya itu seraya menunjuk kepada lelaki yang sedang berdiri di sebelahnya. Oh itu, aku mengajarnya tadi siang di sungai. Sudah jelaskan, lebih baik kalian pulang sana, sebelum kalian juga aku hajar, ucap Rian santai. Dasar anak haram, tidak punya sopan santun. Kau pikir dengan mengusir kami, luka-luka anak ini akan sembuh? Bentak lelaki tua itu. Bujang dan Suri yang mendengar suara berisik di luar segera menyusul Rian keluar. Pak kepala adat, ada apa ya pak? Tanya Bujang pelan. Lihat kelakuan anak kalian ini, ujar lelaki tua itu seraya menunjuk luka di wajah anaknya atau suami lebeb. Setelah melihat lelaki yang babak belur itu, Bujang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan ini? Bentak lelaki tua itu. Maaf pak kepala adat, anakmu ini lucu sekali, tubuhnya gendut dan besar, tapi kenapa bisa kalah dengan anakku ini? Kau lihat tubuh anakku ini, tidak sebesar anakmu pak, ujar Bujang tertawa. Bangsat, atas perlakuan kalian ini, kalian mendapat jipen 1000. Dan harus kalian bayar besok, ujar lelaki tua itu. Maaf pak, ini tidak adil. Bujan, maksud pemuda itu baik. Dia membela lebeb karena kau sudah memukul anakku. Lihat pipinya anakku ini, teriak ayahnya lebeb datang bersama lebeb. Tapi aku melihat si bangsat ini berpelukan dengan istriku, ujar suami lebeb. Selain kau, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Kalau tidak ada, berarti kau hanya mengada-ngada, ujar ayah lebeb kesal. Aku tidak peduli, yang pasti anak ini harus membayar jipen karena sudah memukuli anakku hingga seperti ini. Jipen 500, yang artinya kau harus membayar kerugian anakku 5 juta, ujar lelaki tua itu menunjuk wajah Rian. Suri segera masuk ke dalam rumah, mengambil uang 5 juta dan memberikannya pada lelaki tua itu. Ingat, kalau kau membuat onar sekali lagi, kau dan keluargamu ini tidak segan-segan aku usir dari sini, ujar lelaki tua itu. Ya, lain kali biar kau saja yang kuhajar, gumam Rian. Bujang segera menyenggol lengan Rian. Rian segera menundukkan wajahnya. Setelah orang-orang itu pergi, Rian ke dapur dan melanjutkan makannya. Yan, sudah sering Ine katakan, jangan pernah ikut campur urusan orang. Biarkan saja mereka, bentak ibunya Rian. Kalau aku kesal, akan aku pacari si lebeb itu sampai hamil, seperti ayahku dulu, ujar Rian seraya berdiri dan masuk ke kamarnya. Sesaat setelah Rian masuk ke kamarnya, Bujang menenangkan Suri. Sudah aku katakan padamu Sur, jangan kasar-kasar pada Rian. Lihatlah aku, dia selalu menuruti perkataanku, karena aku menasihatinya dengan lembut, tidak dengan cara membentaknya seperti yang kau lakukan, ujar Bujang. Aku kesal, malu Jang, ujar Suri. Aku tahu, lagi pula kau pun dengarkan apa yang dikatakan ayahnya lebeb. Rian itu membela, bukan membuat onar, ujar Bujang. Berhentilah untuk membela Rian Jang, nanti dia akan semakin nakal, ujar Suri. Aku tidak membela, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daun yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak sama seperti orang tuanya. Ingat Roni Sur, ujar Bujang seraya meninggalkan Suri dan mengetuk pintu kamar Rian. Yan, buka pintunya Yan, panggil Bujang. Rian segera membukakan pintu kamarnya. Yan, tidak seharusnya kau mengatakan seperti tadi pada ibumu. Amai tahu kau tidak bersalah, maksudmu baik nak. Tapi yang namanya orang ingin mencari untung seperti kepala adat itu pasti akan menjipenmu, apalagi yang kau pukuli itu anaknya, ujar Bujang.
Aku kesal, Mai. Inai pun ikut menyalahkan aku, ujar Rian. Inai tidak menyalahkan kamu. Dia hanya mengingatkan kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kau pergi saja, jangan memukul orang lagi, ujar Bujang. Tapi Mai, dia memukul Lebeb, ujar Rian. Kan dulu itu kau sendiri yang mengatakan kalau kau tidak menyukai Lebeb, ujar Bujang tersenyum. Amai, ujar Rian tersenyum. Ingat ya nak, jangan mengajar orang lagi. Amai tidak pernah mengajarkanmu berbuat kasar pada orang lain. Ilmu itu bukan untuk menindas orang, tapi untuk kamu membela diri dan menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolonganmu, ujar Bujang tersenyum seraya membelai rambut anaknya itu. Iya Mai, jawab Rian. Ya sudah, apa kamu mau makan lagi? Biar nanti Amai ambilkan, ujar Bujang. Rian menggeleng. Kalau begitu, kau tidur saja, ujar Bujang sembari berdiri. Mai, panggil Rian. Ada apa nak? Terima kasih, ujar Rian. Bujang tersenyum, lalu dia meninggalkan kamar Rian dan keluar. Setelah ayahnya keluar, Rian segera mengunci pintu dari dalam dan melompat keluar dari jendela. Rian berjalan mengendap-endap, berjalan menuju ke rumah Lebeb. Sesampainya di rumah Lebeb, Rian mengintip dari celah-celah dinding papan itu. Ternyata itu kamar orang tua Lebeb. Lalu Rian berpindah mengintip kamar lainnya. Dan dia melihat Lebeb menangis. Rian segera masuk ke bawah rumah dan berhenti tepat di bawah Lebeb. Lebeb, bisik Rian seraya mengetuk pelan lantai papan itu. Lebeb mengintip di sela-sela lantai papan itu. Ngapain kamu kesini, Yan? Tanya Lebeb. Bagaimana pipimu? Masih sakit? Tanya Rian. Sudah berkurang. Leb, ikut aku sebentar yuk, ujar Rian. Kemana? Ikut saja. Tunggu sebentar, ujar Lebeb seraya berjalan pelan ke arah jendela. Dengan hati-hati Lebeb membuka jendelanya pelan-pelan. Rian sudah menunggunya di bawah jendela itu. Loncat saja ke arahku, ucap Rian pelan. Aku takut nanti tidak bisa naik lagi, ucap Lebeb. Nanti aku bantu naik, bujuk Rian. Lebeb pun melompat ke arah Rian. Dok, Lebeb jatuh tepat di atas tubuh Rian. Aduh, maaf. Rian bangun dan menarik tangan Lebeb. Kita mau kemana? Tanya Lebeb. Ke rumahku. Kau diam saja. Ibu dan ayahku tadi ingin pergi mandi, ujar Rian. Jangan Yan, nanti kau bisa kena masalah lagi. Kalau kau ingin bicara, bicara saja di sini, ujar Lebeb menahan tangan Rian. Kalau di sini, nanti ada yang lihat lagi, ujar Rian. Lebeb mengikuti Rian. Sesampainya di rumah Rian, Rian mengajaknya ke arah jendela kamarnya. Kau naik duluan, aku akan membantumu, ujar Rian. Aku takut. Ada aku, kau tidak usah takut. Lagi pula ayahku tidak mungkin menakutimu, gurau Rian. Naik saja, cepatlah, ujar Rian mengangkat tubuh Lebeb. Sesaat kemudian mereka berhasil masuk lewat jendela. Lebeb, aku mencintaimu. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Rian penuh harap. Apa kau sudah gila, Yan? Aku kan Jangan katakan si gendut itu, ujar Rian menutup mulut Lebeb. Kita nikah batin saja, bujuk Rian. Maksudmu? Apa kau tidak tahu? Tanya Rian. Lebeb menggeleng pelan. Rian tersenyum lalu menjelaskan ucapannya tadi. Jangan Yan, aku takut, ucap Lebeb seraya membuka jendela. Rian bermaksud ingin pulang. Hati-hati lo, siapa tahu di luar ada ayahku menunggumu. Kalau kau dibawa ke jurang oleh ayahku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Beb, ucap Rian. Lebeb mengurungkan niatnya karena takut. Jangan begitu Yan, itu orang tuamu. Jangan dijadikan bahan untuk menakut-nakuti orang dong, ujar Lebeb seraya duduk. Aku tahu, dan aku tidak bermaksud menakutimu. Tapi kau kan pernah ditolong oleh ayahku dulu. Bukan tidak mungkin kan, kalau dia mengenali wajahmu, ujar Rian tersenyum sinis. Kalau begitu, antarkan aku pulang, ujar Lebeb menarik tangan Rian. Maaf Leb, tapi kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku tadi, ya terpaksa kau harus tidur di sini sampai pagi, ujar Rian melepaskan pegangan tangan Lebeb. Yan, bukankah dulu aku sudah pernah mengatakan kalau aku menyukaimu, tapi kaunya saja jual mahal padaku. Padahal andai dulu kau tidak jual mahal, mungkin aku terselamatkan dari perjodohan itu. Tapi semuanya sudah terlambat, ujar Lebeb. Tidak ada kata terlambat, Leb, ujar Rian.
Aku bisa saja membunuh suami gendutmu itu kalau kau mau, ujar Rian. Plak. Ah, kenapa kau menamparku? Ujar Rian. Ucapanmu itu menakutkan. Aku takut kau kesurupan, jawab Lebeb. Gila, aku masih sadar begini dibilang kesurupan, ujar Rian kesal. Bagaimana Leb? Tanya Rian. Aduh, kau kan tahu aku sudah menikah. Walaupun aku belum pernah tidur bersama lelaki gendut itu, tapi aku tetap istrinya, ujar Lebeb. Berarti kau masih... ujar Rian tersenyum. Apa? Tanya Lebeb. Masih seperti yang dulu, ujar Rian tersenyum. Ah, aku semakin takut di sini. Matamu itu jangan menatapku seperti itu, Yan. Aku takut, ujar Lebeb memalingkan wajahnya. Siapa suruh kamu ikut aku? Kau tahu, aku sebenarnya bukan Rian, ucap Rian melotot menakuti Lebeb. Ya Allah, ujar Lebeb meringkuk seraya menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Dasar penakut, ujar Rian memeluk Lebeb. Rian, lepaskan, kau sudah menakut-nakuti aku. Aku mau pulang sekarang. Sayangnya, aku tidak mau mengantarkanmu. Pulang saja sendirian kalau kamu berani, ujar Rian terus memeluk Lebeb. Yan, kalau kau marah kena kerugian keluargamu tadi, aku janji akan mengembalikan uang itu. Dan aku akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu padamu. Aku janjian, tapi tolong jangan buat aku seperti ini. Aku kira kau berbeda dari laki-laki lain. Ternyata kau sama saja. Kau merasa dirugikan karena aku. Dan sekarang kau menagih semua itu padaku dengan caramu seperti ini. Isak Lebeb. Rian melepaskan pelukannya. Maaf Leb, maaf. Sungguh semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan uang itu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, ujar Rian. Bohong. Kalau kau memang mencintaiku, kau tidak mungkin mengajakku berzina. Bahkan suamiku saja tidak pernah memaksaku selama ini, isak Lebeb. Maaf, aku benar-benar minta maaf sudah membuatmu tersinggung. Aku benar-benar sayang kamu, ucap Rian seraya mencium kepala Lebeb. Plak, Lebeb menampar wajah Rian. Rian mengertakkan giginya marah. Kemudian Rian mendorong tubuh Lebeb menarik pakaiannya. Tolong, tolong, teriak Lebeb menangis. Diperlakukan sekasar itu oleh pemuda yang dia cintai. Rian menutup mulut Lebeb dengan kain dan menelanjanginya. Gadis itu berusaha berontak, namun semuanya sudah terlambat. Aku lebih dulu mencintaimu, dan kau pun mencintaiku. Tidak ada yang boleh memisahkan kita. Sekarang kau harus ikut aku pulang ke tanah kelahiranku, ujar Rian duduk di dekat Lebeb. Kau gila. Sekarang aku benar-benar membencimu, Yan. Aku menyesal sudah mencintai iblis sepertimu, bentak Lebeb. Kau bilang aku iblis, ujar Rian mengulang kata-kata itu seraya hendak menampar wajah Lebeb, namun itu dia urungkan. Rian memijit kepalanya sendiri. Lalu sekarang apa maumu? Tanya Rian lembut. Aku mau pulang, ujar Lebeb. Lihatlah darah ini, kau sudah menjadi istriku. Lagi pula, bajumu robek, kau tidak bisa pulang, ujar Rian. Aku ingin pulang, Yan, aku mohon, isak gadis itu. Rian mengambil tasnya. Ini, pakai bajuku. Nanti aku antarkan kau pulang. Kalau si gendut itu menceraikanmu, kabari aku ya. Aku akan segera menikahimu, ujar Rian seraya memberikan baju dan celananya. Lebeb memakai baju Rian dan menyapu air matanya. Yan, setelah ini jangan pernah menemuiku lagi, ujar gadis itu menunduk. Aku tidak berjanji. Yang pasti, aku tidak akan menikah kecuali denganmu. Aku yang merusakmu, dan aku yang harus bertanggung jawab, ujar Rian seraya menyentuh pipi Lebeb. Lebeb berjalan ke arah jendela kamar Rian, namun Rian segera menarik Lebeb. Itu ayah dan ibuku sudah datang, ujar Rian. Kau sembunyi dulu, ujar Rian sembari berdiri di depan jendelanya. Kenapa kau buka jendelamu malam-malam seperti ini, Yan? Tanya Suri. Rian segera menutup jendelanya. Rian, maafkan ini, nak, ujar Suri seraya mengetuk pintu kamar anaknya itu. Sudah, besok saja, mungkin dia masih marah, ujar Bujang. Orang tuaku sudah datang, sepertinya kita harus menunggu beberapa jam lagi sampai mereka tertidur, bisik Rian. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu, bisik Rian. Sekarang kau tidur saja, nanti kalau sudah aman, aku akan membangunkanmu, bisik Rian. Kenapa kau gelisah? Apa kau ingin buang air kecil? Tanya Rian. Lebeb menggeleng. Sakit, ucapnya pelan. Maaf, sini aku lihat. Jangan-jangan kau terluka, ujar Rian. Kau ini apa-apaan, Yan?
bentak Lebeb menahan kepala Rian dengan kakinya. Jangan keras-keras, ujar Rian mengurungkan niatnya, lalu berbaring di sebelah Lebeb. Kau benar, andai dulu aku tidak jual mahal, pasti sekarang kita akan terus seperti ini, bisik Rian menatap Lebeb. Gadis itu membelakanginya. Kau masih marah? Lebeb menggeleng. Lalu apa? Sakit, ucapnya. Sakit apanya? Kau jangan membuat aku cemas, ujar Rian. Yan, bagaimana kalau aku hamil? Sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh si gendut itu, ujar Lebeb menatap Rian. Tenanglah, aku akan bertanggung jawab. Besok pun, kalau kau mau, aku akan mengatakan semuanya pada ayahmu. Dan untuk suamimu, berikan saja dia uang yang banyak, pasti dia akan meninggalkanmu, ujar Rian. Kau lihat saja saat dia babak belur ku hajar, yang terpikirkan oleh mereka hanya Cipen kan, ujar Rian. Aku takut Yan, bisik Lebeb. Tidak usah takut, ujar Rian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.